Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi Subaru WRX Wagon kami. Ini adalah mobil wagon kesayangan kami karena ini adalah wagon satu-satunya dan sempat hilang dari peredaran YouTube kami dan Instagram kami karena ditabrak. Jadi ini sempat ditabrak waktu itu. Waktu itu kita sedang menuju ke airport. Waktu itu mau berangkat ke Mandalika. Nah, jadi Rian nyetirin. Ya, kami mau diturunin di terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ceritanya begini. Videonya nggak usah panjang-panjang ya, kita cerita begini aja ya. Ceritanya, Rian nyetir. Ini lagi di terminal, mau masuk ke kiri terminal. Kalau kita terusin itu lanjut ke terminal 2. Oke. Ini mau ngambil kiri nih, kita lari berapa? 60 kali? Ya 60, 50, 60 lah. 50, 60, pokoknya udah siap-siap mau belok kiri, santai. Tahu-tahu jedar ditabrak dari belakang dan nabraknya pun nggak pelan kan, sampai mobil tuh maju gitu. Nggak nyetir. Gitu. Iya, Rian terkaget-kaget dia. Lu ngomong ngapain? Astagfirullahaladzim Pak pasti. Astagfirullah, kita ngomong astagfirullahaladzim, terus ditabrak dong dari belakang, dia bilang gitu. Ditabrak dari belakang, habis itu orangnya pengen kabur tuh Pak. Itu kayak ada indikasi pengen kabur, ya. Kayak ada indikasi pengen kabur, terus langsung kami bilang, ya tutupin, cepet tutupin. Tapi kayaknya ternyata nggak pengen kabur mungkin. Dia sadar mungkin kalau dikejar ginian pasti dapat. Ya. Nah, kami buru-buru turun, Rian masih di mobil, nyamperin orangnya, dan untung sabar ya. Oh sabar banget itu. Sabar. Buat ukuran orang yang ditabrak Bapak termasuk. Iya, sabar banget. Woi! Ngantuk? Oh enggak Pak, saya enggak ngantuk. Main handphone lu ya? Enggak, lu handphone saya di situ kan, bisa juga dia taruh di situ. Kalau ngantuk ya udah melek gitu kan. Oh kenapa ditabrak? Jadi gini Pak, tenang Bapak, tenang dulu, dia bilang gitu. Saya jelaskan dulu. Mau jelasin kayak gimana? Jadi ini saya lagi, udahlah ngaco. Ini kalau nggak ngantuk main handphone. Kami bilang gitu. Tuh ada dashcam, ada kamera, kami bilang. Tuh langsung dia diem. Udah sekarang kita masuk ke parkiran kan, itu di jalanan kenceng juga, takut tabrak juga ya. Tabrak juga. Kita masuk ke parkiran aja, terminal 1. Kami langsung masuk ke mobil dia. Maksudnya sih baik, biar dia nggak kabur. Terus masuk ke ini baru ngomong, ini gini ya, kami kalau tabrakan gini paling ribet minta ganti ya. Maksudnya pasti mesti pakai gontok-gontokan, walaupun udah jelas dia yang salah, berhak juga minta ganti. Dan dia bilang di mobil itu kami tanya, ini siapa yang ganti? Bapak mau ganti? Nah ini mobil kantor. Mobil kantor, dia bilang. Nah terus enggak, kalau di mobil dia bilang nanti bos saya yang ganti. Iya, kondisinya dia lagi pengen jemput bosnya. Pengen jemput bosnya, nih driver dia. Oke. Driver kantor. Nah, mungkin kalau ada yang penasaran yang nabrak mobil apa? Yang mobil lagi viral belakangan ini karena kerusuhan ya Pak? Karena kerusuhannya. Yang nabrak adalah Mitsubishi Expander ya. Kenapa Expander terus ya? Kalau menurut kami karena memang populasinya tuh banyak, Expander tuh laku, mobilnya enak, jadi banyak di mana-mana. Karena populasinya banyak, secara statistik kalau ada kecelakaan ya dia pasti naik angkanya gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya kami karena ngejar pesawat, kami masuk ke terminal, Rian yang ngurus semuanya, ketemu sama bosnya, dia bilang dia akan ganti pakai asuransinya dia. Nah, kerugian pihak ketiga setahu kami itu pasti akan kecil sekali. Iya, kecil banget. Pasti akan kecil sekali. Aduh, kan paling malas dan nanti dia bengkelnya mesti negosiasi lagi di mana. Akhirnya kami coba dicek dulu. Telepon Om Gendut. Tuh yang lagi megang kamera Om Gendut. Sorry kalau goyang-goyang ya kameranya karena ini Riannya di sini jadi persoalan Om Gendut yang megang. Ya. Ternyata ini terasuransi. Ya, asuransinya pakai Raksa. Nah udah klaim Raksa aja. Nggak usah pusing-pusing dah. Akhirnya minta ganti apa enggak sih kita? Akhirnya kita minta ganti apa enggak? Enggak. Jadi karena masalah lempar-lemparan asuransi daripada nggak selesai mobil Bapak, jadi kita pakai asuransi kita aja. Kayak gitu. Jadi kita memutuskan untuk pakai asuransi kita sendiri kayak gitu daripada lempar-lemparan pakai asuransi dia, pakai ini klaim iya gitu. nanti ininya dikit, kalau pihak ketiga tuh pasti lebih dikit, jadi kami memutuskan begitu. Terus sekarang kita di bengkel Hero,
rekanan asuransi Raksa kebetulan di Hero kita udah berapa kali, ini ketiga. Mobil ketiga. Pertama Grand Sedona di Bali pas mundur driver kena puun, ya kan, penyok. Terus kedua Kona elektrik, ya, kiri depan kena. Nah ini yang ketiga, mudah-mudahan nggak ada yang keempat. Kalau ke bengkel Hero mudah-mudahan ngecat biasa aja gitu ya, nggak usah perbaikan gitu. Hah? Iya, nggak pengennya balik ke sini untuk silaturahmi dan untuk kalau ngecat aja gitu, udah buluk, kita mobil udah buluk kita cat gitu, bukan karena laka. Nah itu footage lakanya nggak ada, kenapa tuh Pak? Ah, footage lakanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Biasanya mobil penuh dengan dashcam, mati biarin. Ini gara-gara Om Gendut. Ya, nah sekarang mobilnya udah bagus, udah rapi. Ya, emang ada pengecatan ulang dan ada penggantian parts. Bagian sini ada pengecatan ulang ya. Ini ada ini enggak. Ini masih ada PPF-nya nih. Bagasi aman. Ini juga masih ada PPF-nya. Bagasi nggak kena sama sekali nih. Pintunya aman. Pintunya aman. Sini aja. Bumper kita ganti baru. Bukan kita, asuransinya ganti baru bumpernya. Karena sini ada yang copot ya. Hancur. Terus di sini di repair dan PPF belum dipasang lagi. Akan segera kita pasang lagi di Airmoda yang pasang PPF-nya. Ini juga baru. Ya, oh iya lampunya juga baru. Soalnya lampu pecah. Lampunya pecah soalnya, sedih. Nah, sekarang apa lesson learn dari sini? Ya, lesson learn dari sini adalah sehebat-hebatnya manusia berusaha, sejago-jagonya manusia, ya, apabila Allah tidak mengizinkan untuk aman, itu tidak aman. Ya, jadi tetap kita harus berdoa. Mungkin doanya kurang, kita introspeksi diri juga. Apa pas kita sebelum berangkat tuh doa kita kurang, apakah kita sholat ada yang bolong, apa itu yang kita harus pikirin. Karena musibah tidak tahu kapan. Iya, kita sudah 100% mengikuti peraturan, tahu-tahu ada yang tidak mengikuti peraturan dan nabrak gitu. Oke, ketika kita sudah berusaha maksimal, kita berdoa maksimal untuk keselamatan kita. Kalau tahu-tahu masih kena begini juga, tetap aja kita mesti pikir, pasti ada yang kekurangan lagi, mungkin sedekahnya kurang. Itu saja videonya. Kesian Subaru. Kemarin sempat ada yang bilang, kami nggak bilang orangnya siapa, jangan bikin video, nanti mobilnya kalau mau dijual ketahuan bekas nabrak. Ya memang harus, mau nggak mau ketahuan. Masa mau jual mobil bilangnya ini belum pernah nabrak? Iya ini pernah nabrak. Dan lihat dong hasilnya, sempurna seperti baru, tidak ada bekas sama sekali. Ngecatnya pun sempurna. Birunya sempurna. Ini biru Subaru nggak gampang loh, ini susah loh. Pokoknya kita harus maksimal ngikutin peraturan, safety first, seat belt, kecepatan maksimal, marka jalan, jangan lawan arah gitu ya. Semuanya peraturan mesti kita ikutin dan berdoa. Dan kemudian setelah sampai dengan selamat, bersyukur. Dan pentingnya asuransi itu adalah kalau ketika gini-gini terjadi, kita nggak perlu ada pengeluaran ekstra yang lumayan besar gara-gara kesalahan orang lain. Jadi safety net-nya buat kita. Dan ini pakai Raksa. Tadi udah bilang ya pakai Raksa. Jadi iklan asuransi, ini bukan iklan asuransi ya. Oke, apply-nya pakai online, Raksa online itu bukan iklan. Tapi nih, oke, tuh jadi semua velgnya juga kena dikit kan kemarinnya. Iya, cuman kayaknya dipoles doang. Dipoles doang hilang ya. Kayaknya ban nempel aja. Iya, ban nempel. Sampai sini-sini juga Pak ban. Oh iya bener. Ini PPF copot satu panel ini ya. Iya. Ini enggak, masih ada PPF, Yang kena ini aja. Nah, oke. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan lainnya ya, safety first. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Terima kasih telah menonton. Meanwhile, Alhamdulillah udah ada yang nawar, tahu-tahu Subaru Wagon yang bekas nabrak itu. Iya. Gimana? Kirim rumah nggak? Hah? 1,5 M kan? 375 juta udah 1,5 saya M. merem. Duh, udah bekas ketabrak, udah cat nggak orisinil, bekas 1,5 M. mobil pula. 1,5 mobil jarang-jarang ada dia berpengalaman. Harganya aja 1 M. Pengalaman nabrak loh. Harga barunya 1 M. Udah dipakai aja nggak nabrak nih, dirawat benar. Itu udah pasti turun di bawah 1 M. Ya kalau mobil yang make dan ditabrak Lebih turun lagi. enggak dong. Terus habis itu ditabraknya pakai sama apa? Ya dalam mobil tuh. Expander pula. Nggak kreatif. Cari mobil lain kayak yang nabrak harus enggak tahu ngapain sih itu.
Kesel lagi dia jadi.